Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan kembali ya. Tadi sampai sini ya. Yang bagian ini tadi saya mungkin salah ucap ya. Sebenarnya ini tadi saya mestinya bilang rotasi ya, bukan orbit ya. Ini garis atau sumbu rotasinya ya. Kalau orbit itu lintasannya. Nah, bagian berikutnya ini yang akan saya terangkan tentang orbit itu atau lintasan edar planet-planet. Nah, berikutnya itu adalah sebuah pertanyaan yang harus dijawab untuk menjelaskan bagaimana eh, penempatan posisi planet-planet tersebut ya. Di sini saya ajukan pertanyaan bagaimana Tuhan mengatur posisi planet-planet tersebut di dalam ruang angkasa ini, jagat raya ini ya. Alam di situ saya coret ya karena beberapa kajian gitu yang berusaha meniadakan peran Tuhan terhadap pengaturan alam. Tapi kita sebagai orang yang beriman ya wajib percaya bahwa segalanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ alam saya coret ya. Karena tidak mungkin alam ini bekerja tanpa ada yang mengatur. Ada dua hukum ya. Kalau namanya hukum berarti dia kepastian ya. Bahwa sudah digariskan alam semesta ini akan berlaku demikian. Yang pertama adalah hukum gravitasi universal yang diusulkan yang ditemukan oleh Isaac Newton ya. Yang kedua adalah hukum Kepler yang ditemukan oleh Johannes Kepler. Nah, hukum gravitasi universal ini atau gravitasi ya atau hukum gravitasi ini ya itu menjelaskan bagaimana benda-benda langit itu bisa terikat satu sama lain ya. Sekali lagi, hukum gravitasi itu menjelaskan bagaimana benda-benda langit itu bisa terikat satu sama lain. Lebih tepatnya terikat pada benda langit yang menjadi induknya. Misalnya bumi ini menginduk pada matahari gitu. Kalau bulan ya bulan menginduk pada bumi gitu. Dan itu dijelaskan pada hukum gravitasi universal. Itu seberapa atau bagaimana benda-benda bisa terikat, gitu. Tidak lepas dari ikatannya itu. Yang kedua, hukum Kepler itu menjelaskan tentang bagaimana lintasannya jika dia terikat dan bagaimana gerakannya jika dia punya lintasan. Ya. Tentang lintasan, tentang gerakan, dan tentang jarak. Pokoknya hukum Kepler itu bagaimana menjelaskan bagaimana yang sudah terikat itu punya rel. Relnya bentuknya gimana, kecepatannya gimana, itu dijelaskan pada hukum Kepler. Ya, sekali lagi ya yang penting adalah gravitasi ini bagaimana dia terikat, hukum Kepler ini bagaimana dia berposisi, ya, berkecepatan, berposisi, punya rel, itu gampangannya begitu. Nah, yang pertama hukum gravitasi Newton. Secara sejarah ya terkenal sekali bahwa Newton itu ada 100 tahun sejak sesudah Galileo Galilei, orang matematikawan atau fisikawan juga. Nah, berbeda dengan Galileo Galilei yang dia itu bereksperimen, Newton ini tidak bereksperimen tetapi dia bereksperimen pikiran ya. Jadi merenung, melogika. Bermula dari kejatuhan apel ya konon kabarnya. Kemudian dari kejatuhan itu dia menganalogikan peristiwa kejatuhan apel itu dengan bagaimana bulan itu bisa tetap ada di atas sana, tidak jatuh ke bumi. Jadi mulanya apel ini jatuh, ya, jatuh mengenai dia yang sedang ada di bawah pohon apel itu. Kemudian dia berpikir dengan membayangkan sebuah meriam.
meriam yang dipasang di atas gunung ya. Ini kalau dia apel ini dibayangkan kalau dia hanya jatuh maka dia akan jatuh ke bawah. Tapi kalau dia ada lemparan angin, dia akan jatuh agak ke samping. Nah, dia bayangkan kalau lemparan angin ini seperti meriam yang ditembakkan di atas gunung. Jadi kalau tidak ada tembakan secara horizontal, maka meriam itu hanya akan jatuh. Tapi jika dia jatuh sekaligus ditembak secara horizontal, dia akan mula-mula jatuh di titik D. Makin cepat lagi dia akan jatuh di titik E. Makin kencang lagi dia bisa jatuh langsung di titik F. Jika dia lebih cepat lagi, dia akan hampir mengelilingi bumi. Ya, bayangkan ada meriam di atas gunung yang bisa menembakkan dengan sangat kencang, dia akan saking jauhnya sampai B ini. Dan jika dia sangat cepat sedemikian rupa, dia akan sampai pada level ditembakkan hingga mengelilingi bumi dan tidak akan pernah jatuh. Ini jika kecepatan tembakannya sangat besar. Nah, dan jika lebih cepat lagi, dia mungkin meriamnya akan keluar dari bumi. Gitu. Nah, dan dia membayangkan bulan itu seperti ini. Bulan itu seperti dan disetting oleh pencipta dia bisa mengelilingi bumi itu kurang dari yang semestinya, dia akan jatuh ke bumi. Kalau bulan itu terlempar dan kita akan kehilangan bulan itu. Nah, itu yang dapat disimpulkan bahwa ternyata jatuhnya meriam ini itu karena gravitasi. Ya. Tetapi karena dia berkecepatan sangat tinggi, sehingga dia sampai pada kecepatan mengelilingi bumi dan tidak jatuh, berarti itu yang terjadi pada itu tidak jatuh karena dia berkecepatan sangat pas sehingga dia bisa mengelilingi bumi. Bumi juga demikian, dia bisa berkecepatan sangat pas sehingga bumi tidak jatuh ke matahari dan tidak terlempar jika dia kecepatannya lebih tinggi dari yang semestinya. Nah, ini dapat kita bayangkan namanya gaya sentripetal ya. Gaya sentripetal ini adalah gaya gravitasi. Ya, bayangkan Anda memegang tali kendali ya, seperti koboi gitu. Kemudian di depan Anda melintas seekor kuda yang gerakannya lurus. Nah, kemudian Anda lempar mengenai tepat di leher kuda itu, maka kuda itu akan bergerak mengelilingi Anda. Ya, nah, Anda menarik tarik kekang itu. Nah, tali kekang itulah yang disebut dengan gaya gravitasi itu. Gaya yang mengikat sehingga kuda itu tetap bergerak melingkar. Seandainya kecepatan kuda itu lebih tinggi dari yang Anda pegang, maka dia akan terlempar, dia akan lepas ya. Jika kecepatan kudanya itu kurang dari yang semestinya, maka dia akan mengenai Anda ya. Itu analoginya sebagai gaya gravitasi yang berupa gaya sentripetal ya. Hukum yang menangani itu namanya hukum gravitasi Newton. Jadi berlaku seperti itu. Planet-planet di atas sana dia tidak jatuh ke matahari karena seperti itu. Bulan dan satelit yang lain dia jatuh ke planetnya karena berlaku hukum-hukum seperti ini, hukum gravitasi Newton ini. Dan setiap benda yang punya massa, ya sumbernya itu massa, pasti punya gaya gravitasi. Nah ini dia, ya. Jadi planet ini asalnya itu gerakannya lurus, ya, seperti kuda tadi lurus. Tapi karena dia diikat oleh tarikan gravitasi,
seperti tali kekang tadi itu, maka dia bergerak melengkung, melingkar, dan dia tidak jatuh karena kecepatannya sudah pas. Nah, ini dia hukum gravitasi Newton. Nah, ini rumusannya ya, bahwa F sama dengan G. G itu adalah konstanta gravitasi universal. G, M1. M1 itu adalah M, salah satu massa ya, salah satu sumber medan ya. M2 itu adalah massa yang lain dibagi R kuadrat. R kuadrat itu adalah radius atau jarak dari kedua titik massa ini. Jadi sumbernya adalah massa. Hukum gravitasi universal itu adalah sumbernya adalah massa. Setiap benda yang punya massa pasti dia punya gravitasi. Nah, bumi ini dapat kita rasakan gravitasinya karena dia sangat-sangat berat dari sisi massa. Kita ini tidak punya gravitasi karena kita sangat ringan. Tapi yang terpenting adalah sumber dari gaya gravitasi atau medan gravitasi ini adalah massa. Nah, sekarang yang kedua ya. Seperti tadi yang saya jelaskan, hukum Kepler itu menjelaskan bagaimana bentuk realnya atau lintasannya benda-benda langit itu. Ya. Bahasa akademiknya itu adalah hukum Kepler, merupakan hukum-hukum yang menjelaskan tentang gerak planet, ya, gerak dan posisinya. Gravitasi itu keterikatannya, kalau hukum Kepler tentang geraknya, baik posisi, waktu maupun kecepatannya. Nah, hukum Kepler itu ada 3 ya. Yang pertama adalah ini tentang garis edar. Garis edar planet adalah lintasan yang dilalui planet saat mengitari matahari. Jadi ini matahari, ini planetnya. Dan itu juga berlaku untuk jika ini bumi, maka ini bulan. Ya. Siapa yang mengorbit ini? Maka lintasannya dikatakan bahwa orbit planet berbentuk elips dan matahari terletak pada salah satu titik fokusnya. Ya. Jadi kalau lingkaran itu seperti ini, ya. Kalau elips itu seperti ini. Ya. Jadi ini dibagi 2, ya, ini. Ya, ini pusatnya. Maka ada 2 titik fokus. Nah, titik fokus yang satu ini kosong, yang satu ini diisi matahari. Ya. Orbit planet berbentuk elips dan matahari terletak pada salah satu titik fokusnya. Nah, ini akan saya jelaskan pakai simulasi. Nah, simulasinya namanya NAAP tadi sudah saya paparkan di awal ya. Ini NAAP ya seperti ini wujudnya ya. Ini saya mainkan. Nah, seperti ini NAAP Labs. Dipilih yang planetary orbit ini. Ya, diklik yang planetary orbit simulator. Nah, akan tampil seperti ini. Nah, ini bisa disetting planetnya ya, bisa Merkurius sampai Pluto. Kalau saya ini bebas ya, ini belum disetting ya. Ini ada hukum Kepler yang mau dijelaskan, Kepler 1, Kepler 2, Kepler 3 gitu. Nah, Kepler 1 seperti ini ya. Jadi elips itu seperti ini ya. Kalau kita tampilkan titik tengahnya, di sini tengahnya ya. Terus kalau kita tampilkan sumbu semi mayor sama semi minor ini seperti ini. Jadi ada yang namanya sumbu semi mayor itu yang panjang, radius yang panjang ya. Kalau semi minor itu adalah radius yang pendek. Nah, fokus itu yang bagaimana? Fokus itu. Nah, fokus itu jika ya ini fokus. Fokus ada 2. Jika Anda pegang di sini ya, ada buat 2 titik di sini. Kemudian dipasangi tali ya, tali ke arah sini.
tali yang bebas talinya ya. Kemudian di sini Anda pasang pensil. Dan pensil itu Anda putar melingkar gitu ya sampai bentuk elips. Maka titik ini adalah 2 titik fokusnya ya. Fokus. Namanya fokus ya, sehingga dia membuat elips seperti itu. Jika ini ada segitiga ya. Maka kalau diputar ini akan membuat elips. Seperti ini, dan titik yang menjadi perantara membuat elips itu namanya adalah fokus. Fokus ya. Nah, matahari atau pusat planet itu berputar itu ada di salah satu fokusnya. Nah, ini dia fokusnya ini. Salah satu fokus yang lain itu kosong. Kosong gitu. Nah, kelonjongan elips itu ditentukan oleh besaran namanya adalah eksentrisitas. Eccentricity ini. Kalau makin melingkar dia 0 ya, seperti ini. 0. Kalau makin lonjong dia hampir mendekati 1, seperti ini. Nah, planet-planet itu rata-rata begini. Hampir 0 begini. Tapi kalau komet itu seperti ini. Ya. Ini apa ini? Ini luasnya ya. Ini semi mayornya yang dimanipulasi. Nah, Merkurius itu begini ya. Merkurius begini. Kalau dimainkan ya cepat begini ya. Kalau Venus begini. Ya, kalau kita tampilkan yang lain ya. Maka yang nah ini dia. Ini Venus, kalau bumi ini ya. Nah, ini bumi. Ya, hampir lingkaran ya. Mars ya agak lebar lagi Mars ya. Terus Jupiter seperti ini. Saturnus ya. Oke, kemudian untuk Pluto ya, untuk Pluto itu dia seperti ini. Lah, dia nyebrang di orbitnya Neptunus ya. Jadi dia gagal menjadi planet karena dia punya orbit yang tidak membersihkan orbit yang lain. Dia nabrak orbitnya Neptunus. Itu yang membuat dia tidak jadi planet, tidak jadikan planet. Ya, ini dia. Ini dia. Nah, sekali lagi bahwa hukum 1 Kepler itu menyatakan tentang garis edar planet ya yang berbentuk elips dan matahari terletak pada salah satu titik fokusnya. Nah, harap dipahami bagaimana fokus itu ya. Fokus dari itu adalah 2 titik yang membuat dia jadi elips. Dia dikasih tali kemudian diputar, maka 2 titik itulah yang menyebabkan terjadinya elips tadi. Nah, matahari itu ada di sini, sisanya lagi itu kosong. Dan ajaibnya begitu, dan jadi sebelumnya orang-orang pada masa itu menganggap bahwa lintasan planet itu lingkaran ya, karena lingkaran dianggap sebagai sesuatu yang sempurna gitu. Tapi ketika ditemukan oleh Kepler ini bahwa ternyata menurut pengamatan astronomi tidak lingkaran, maka itu membuat gempar orang-orang pada masa itu. Ternyata lintasan planet, lintasan satelit yang mengelilingi benda yang dikelilingnya itu adalah berbentuk elips ya, elips. Untuk hukum Kepler 2 saya lanjutkan di video berikutnya ya. Terima kasih.